Hai, selamat siang. Perkenalkan, saya Selin Sundari Nadia, MPM 2004-10008. Di sini saya akan membuat fungsi tools pada CorelDRAW. Ya, yang pertama, fungsi CorelDRAW yang pertama itu ada Pick Tools yang berfungsi untuk memilih, menyeleksi, hingga mengatur ukuran dan posisi dari objek. Selain itu, pilihan Pick Tools juga ada beberapa tools tambahan seperti Freehand Pick Tools yang berfungsi untuk menyeleksi objek dengan bebas, Free Transform juga untuk mengatur skala ukuran dari objek. Yang kedua, alat bentuk atau shapes. Shape tools ini memiliki fungsi untuk membuat atau mengubah objek menjadi bentuk lain dengan menggunakan titik sudut dari objek tersebut. Sudut dari objek dapat diubah menjadi lebih bulat atau lebih runcing. Yang ketiga itu ada alat halus atau smooth. Smooth ini bisa untuk menghaluskan garis atau sketsa yang kita buat. Yang keempat ada smear atau alat pengoles yang berguna untuk mengubah bagian dari objek dengan bentuk melengkung. Adapun caranya bisa dilakukan dengan menarik bagian objek yang dipilih ke arah luar atau dalam sehingga nantinya dapat membuat objek menjadi lebih bentuk baru. Yang kelima, alat putar atau swirl tool berfungsi untuk mengubah atau memberikan efek putaran pada objek. Yang keenam ada attract dan enable. Attract and repel ini atau alat menarik dan mengusir berguna untuk yang sering kita gunakan untuk menggambar ilustrasi atau sketsa atau kartun. Adapun alat attraction yang berguna mengubah secara bebas dari objek menjadi dengan melengkung atau runcing. Cara menggunakannya adalah klik dan tarik ke arah luar atau dalam dari bagian objek yang dipilih. Kemudian, untuk memberikan efek yang lebih halus, tarik sambil menahan tombol mouse. Yang ketujuh, Smooth Go ini atau alat noda berfungsi untuk mengubah bagian objek dengan bentuk lingkaran atau lengkungan. Caranya, klik pada garis objek yang dipilih dan kamu bisa secara bebas mengubah bentuk objek tersebut. Yang kedelapan, alat pengeras atau Rawhand. Rawhand ini adalah mengeraskan alat yang kita gunakan untuk mengubah bagian objek, khususnya pada garis menjadi runcing atau bentuk bergerigi seperti gergaji. Cara menggunakannya adalah dengan klik bagian objek dan tarik. Tool ini juga bisa kita gunakan untuk membuat gambar rumput atau objek lain dengan bentuk kasar. Yang kesembilan ada alat potong, crop. Crop ini memiliki fungsi memotong atau menghilangkan bagian objek yang dipilih. Caranya kita tinggal menyeleksi bagian objek yang ingin dihilangkan. Di dalam tools crop juga ada bagian tool tambahan lainnya seperti alat pisau atau knife untuk memotong objek, virtual segment delete ini untuk menghapus bagian sudut atau pertemuan antar garis pada objek. Ada eraser tools untuk menghapus bagian yang tidak diinginkan pada objek dan gambar. Yang ke-10 itu ada alat perbesaran atau zoom. Zoom tools ini berfungsi untuk mengatur ukuran tampilan dari lembar kerja pada CorelDRAW. Pada tools ini juga ada pen tools. Pen toolsnya ini berguna untuk mengontrol dan menggeserkan tampilan lembar kerja. Yang ke-11 ada alat tangan bebas atau freehand tools. Freehand tools ini berfungsi untuk membentuk garis secara bebas yang bisa digunakan untuk membuat gambar atau desain. Pada tools ini juga beberapa tools tambahan seperti
Two point line tools untuk menggambar garis lurus yang terdiri dari dua titik penghubung. Ada Bezier atau alat yang lebih baik untuk menggambar garis kurva yang dapat dihubungkan antar titik. Ada pen tools. Pen tools ini untuk menggambar garis kurva secara langsung dan dapat diubah menjadi sebuah objek. Ada B-spline. B-spline ini membuat garis kurva yang menghubungkan dengan bentuk melengkung. Ada polyline tools. Polyline tools ini untuk menggambar garis dengan bentuk lurus ataupun bebas yang dapat dilakukan secara bersamaan. Dan yang terakhir ada 3-point curve. 3-point curve tools untuk membuat garis atau kurva berdasarkan 3 titik awal. Yang ke-12 ada alat artistic media. Artistic media tools ini berfungsi untuk membuat garis dengan berbagai bentuk atau style, mulai dari bentuk kuas, sprayer, kaligrafi, hingga ekspresi. Di dalam tools ini juga ada tools tambahan, seperti Light Sketch Tools, yang berfungsi untuk membuat garis seperti coretan pensil dalam membuat sketsa gambar atau desain. Smart Drawing Tools untuk membuat garis coretan menjadi objek yang kita inginkan secara otomatis. 13 ada alat berbentuk persegi panjang atau reticle. Reticle tools adalah alat yang bisa kita gunakan untuk menggambar objek dengan bentuk persegi atau kotak. Di dalam ini juga ada 3-point reticle yang berfungsi untuk menggambar persegi dengan sudut dan garis lurus. 14 ada garis elips. Ellipse tools ini berfungsi untuk menggambar objek dengan bentuk lingkaran atau oval. Di dalam ellipse tools ini juga ada alat tambahan seperti 3-point ellipse. 3-point ellipse ini juga berfungsi untuk menggambar lingkaran yang diawali dengan garis lurus. Yang ke-15 alat polygon. Polygon tools berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai bentuk jumlah segi atau sudut, seperti segi 5, 6, atau lebih. Selain polygon tools, ada juga alat tambahan untuk menunjang objek kita, seperti star tools. Star tools ini untuk membuat objek dengan berbentuk bintang, spiral tool untuk membuat objek dengan berbentuk spiral, common shapes untuk membuat berbagai bentuk objek dengan berbagai bentuk seperti jajaran genjang, tanda panah, dan masih banyak lagi. Impact tools ini berfungsi untuk membuat gambar dengan efek garis-garis seperti sinar. Dan yang terakhir ada graph paper. Graph paper ini adalah alat kertas grafik untuk membuat objek seperti tabel atau susunan persegi. Yang ke-16 adalah alat teks. Alat teks ini berfungsi untuk membuat tulisan atau objek dengan bentuk tulisan. Text tool juga bisa kamu gunakan untuk menambahkan teks ke dalam objek yang kita gunakan. Di sini juga ada table tools yang berfungsi untuk membuat objek dengan bentuk tabel dan dapat ditambahkan tulisan di dalamnya. Yang ke-18 ada dimensi paralel atau parallel dimension. Parallel dimension ini berfungsi untuk membuat garis sepanjang ukurannya atau panjang atau lebar seperti panjang atau lebar. Di dalam parallel dimension tools ini juga berfungsi ada tools tambahan seperti horizontal atau vertical dimension yang berfungsi untuk membuat garis ukur dengan posisi vertikal atau horizontal. Yang kedua ada angular dimension atau dimensi sudut untuk membuat garis yang digunakan untuk mengukur sudut suatu objek. Ada yang ketiga ada segment dimension
untuk menampilkan garis ukur pada bagian suatu objek. Dan yang terakhir ada two-leg calot untuk membuat garis petunjuk pada bagian objek. 19 ada connector tools. Connector tools ini alat penghubung yang berfungsi untuk membuat garis penghubung antar dua objek atau lebih. Di dalam connector tools ini juga ada anchor editing. Anchor editing yang berfungsi untuk mengatur posisi titik pertukaran antara objek. Yang ke-20 ada alat bayangan atau shadow. Shadow tools berfungsi untuk memberikan efek pada bayangan suatu objek. Di dalam tools ini juga dapat memberikan efek menarik pada objek, seperti contour tool untuk membuat objek baru secara beraturan berdasarkan bentuk awal. Blend tool berfungsi untuk menghubungkan antar dua objek yang berbeda. Distort tool untuk memberikan efek yang dapat mengubah bentuk dengan menarik pada bagian garis objek. Envelope tools untuk melenggungkan bagian pada objek yang dipilih. Extrude tools untuk menambahkan bentuk 3 dimensi atau ruang pada objek. Dan block shadow untuk memberikan efek bayangan tebal berdasarkan titik sudut pada objek. Yang ke-21 ada alat transparasi. Alat transparasi tools berfungsi untuk memberikan efek transparan pada sebagian atau keseluruhan objek. Yang ke-22 ada alat pipet warna atau color eardropper. Eardropper ini digunakan untuk mengambil sampel warna dari sebuah objek dan dimasukkan ke dalam kotak warna. Pada tools ini terdapat tools tambahan, yaitu attributes eardropper. Atribut eardropper tools yang berfungsi untuk memulai mengambil sampel atribut dari objek seperti kerangka isian dan efek. 23 alat isi interaktif. Alat isi interaktif atau interactive fill tools berfungsi untuk memberikan isian ke dalam sebuah objek seperti warna solid, gradasi, pola, dan preset lainnya. Selain itu ada beberapa tool tambahan seperti Smart Fill Tool yang berfungsi untuk memberikan warna berdasarkan area tertentu pada objek. Mesh Fill Tool untuk memberikan dan mengatur gradasi warna berdasarkan garis bantu. Yang terakhir ada alat garis besar. Alat garis besar ini atau variable outline tool berfungsi untuk mengatur ukuran, ketebalan, dan warna garis pada saat membuat suatu objek. Itulah fungsi-fungsi tools yang ada pada CorelDRAW. Itulah fungsi tools yang ada pada CorelDRAW. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.